Shalom, selamat pagi kekasih Kristus pendengar sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga 12 Juni 2026 bersama Reti Andrea. Masih dalam tema bulan Pancasila, hari ini kita mendalami sila keempat dari ajaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat baru pagi ini. Dan Roh Kudus, Engkaulah yang mengajar kami pagi ini lewat firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu untuk belajar nilai sila keempat ini dari pemandangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Renungan pagi ini berjudul Musyawarah Mencapai Keputusan dalam Hikmat Allah. Diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1-34 dalam dua perikop, yaitu sidang di Yerusalem dan jawab pada Antiokhia. Sedangkan ayat kunci diambil dari pasal 15 ayat yang ke-6, ke-7 dan 28a. Demikian firman Tuhan. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kebiasaan di masyarakat kita dalam menyelesaikan suatu masalah, jalannya musyawarah itu didominasi oleh yang menjadi pemimpin atau penguasa, sehingga keputusan yang menguntungkan pihak kelompok atau individu tertentu lah yang terjadi. Bahkan tidak jarang disertai kecurangan dan ketidakadilan. Rapat yang ricuh, saling tuding, banyak interupsi, atau rapat yang terlalu tenang. Tidak ada pendapat lain atau mungkin malas berpendapat karena tahu mau digiring kemana. Sehingga keputusan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang terbaik yang dihasilkan. Semua terjadi hampir di setiap rapat dalam berbagai level, setiap golongan atau komunitas, bahkan di dalam keluarga. Namun saat ini kita belajar bagaimana permusyawaratan yang sesungguhnya Tuhan ajarkan. Dalam perikop ini Petrus, Paulus, Barnabas, dan Yakobus, semua pihak yang didorong oleh Roh Kudus dari latar belakang dan pelayanan yang berbeda dan kepentingan jemaat yang berbeda, semua berbicara, diberi kesempatan. Sebelumnya Petrus meluruskan tujuan Allah bagi mereka itu dengan mengingatkan firman-Nya di ayat 11. Ia berkata sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka terjadilah sidang berjalan dengan damai. Di ayat 12, maka diamlah seluruh umat itu lalu mereka mendengarkan. Keputusan diambil di dalam pimpinan Roh Kudus, bukan suara yang paling dominan atau paling banyak. Tapi hikmat Tuhan adalah keputusan. Dan ini mengingat kepentingan jemaat. Seperti tertera di ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah dan kemudian terbukti setelah disampaikan kepada jemaat keputusan ini di pasal 15 ayat 30. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu pada mereka. Ayat 31. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Keputusan pun menjadi berkat bagi banyak orang atau jemaat dan mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Lalu bagaimana dengan kerakyatan atau perwakilan pada sidang Yerusalem ini? Bukan semua jemaat bersidang, tapi diwakilkan oleh para rasul dan
penatua, dan tentunya mereka ingat akan kepemimpinan yang Yesus ajarkan di Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Persatuan Indonesia tidak akan kuat kalau sila keempat rapuh. Ya, dan tentunya sila-sila yang lain. Tapi sila keempat ini tidak akan hidup tanpa hikmat dari Allah. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, tapi Engkau mau jadi hamba. Ajar kami musyawarah seperti murid-murid di Yerusalem, berkumpul, mendengar, saling mendengarkan, berdoa, dan memutuskan, tapi mengingat akan kebenaran firman-Mu dalam segala pertimbangan mereka. Maka berikanlah hikmat pada pemimpin bangsa, pemimpin gereja, pemimpin di rumah-rumah, supaya setiap kali kami bermusyawarah, menimbang suatu perkara, biarlah keputusan Tuhan saja yang menjadi keputusan kami. Hikmat Tuhan senantiasa memimpin kami dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.